Sekarang masalah kuliah yang pernah dihadapi dan bagaimana tuh kakak cara mengatasinya? Tuh. Oh, jadi emang penting ya bekerja di situ tuh. Maaf nih ya, emang Kak Mei ini bekerja orang tua nggak mampu apa gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Banten Podcast. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hajajul Hafid. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Oke, di episode kali ini kita telah kedatangan salah satu mahasiswa Universitas Pamulang. Oh guys. Ini adalah kisah inspiratif mahasiswa Universitas Pamulang yang mengambil langkah berani untuk kuliah sambil bekerja. Oke. Halo semuanya, kenalin gue Andani, mahasiswa semester 3 di Universitas Pamulang. Gue dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Untuk saat ini alhamdulillah baik banget ya guys, sehat selalu. Gimana sih? Tadi kan perjalanan ke sini lumayan agak lama ya. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Ya karena ini tuh first time ya kita main ke Serang gitu. Kan Universitas Pamulang tuh di Tangsel gitu. Terus jarang banget main ke Belum daerah menguasai Serang. kota Serang gitu Iya, ini tuh baru banget naik KAI Line Merak gitu. Terus naik Grab di sini bingung banget. Kayaknya terus abang Grabnya juga kayaknya bingung deh nyari alamatnya gitu. Kakak ini siapa nih panggilannya? Kak Mei? Boleh, Kak Mei boleh, bebas sih guys. Kak Mei, oke. Kak Mei kan kuliah sambil bekerja. Ya. Kenapa sih memilih untuk kuliah sambil bekerja? Secara kan anak zaman sekarang tuh paling gak mau gitu bekerja sambil kuliah. Ya karena ya, kenapa kita milih kuliah sambil bekerja itu karena yang dicarikan bukan cuma ilmu aja ya guys. Kayak kuliah tuh saat-saat penting untuk kita cari pengalaman, ilmu baru. Dan itu saya temukan di dunia kerja juga. Untungnya kuliah sama kerja itu bisa dijalankan berbarengan gitu, tanpa mengganggu salah satunya, itu sih. Emang pekerjaannya berat atau emang cuman iseng-iseng atau apa gitu? Nah kebetulan kalau dibilang kerjaannya berat sih enggak ya guys. Soalnya kerjaan yang pertama itu kalau yang dilakukan sehari-hari itu biasanya setelah pulang kuliah itu kita ada yang namanya kantin Pancong Uje di kantin Cemara, itu depan kampus banget. Jadi itu tuh dilakuinnya kan abis dari pulang kampus gitu. Jadi nggak ngeganggu, terus kerjaannya juga nggak berat kayak biasa gitu ya di kantin. Terus kalau kerjaan yang lain kan itu kayak remote, WFH atau bahkan work from anywhere gitu, kayak admin all shop atau sebagainya. Terus kerjaan yang lain juga paling freelance biasa, jadi nggak berat gitu. Emang kuliahnya sampai sore atau emang mengambilnya dari siang? Oh kebetulan kuliahnya tuh ngambil reguler A, itu reguler pagi. Jadi kelasnya tuh biasanya cuma dari pagi sampai siang gitu. Jadi sore hari sampai malam tuh udah free. Terus kebetulan juga seminggu cuma 3 kali aja sih ngampusnya. Cara membagi apa? Kuliah sambil bekerja itu gimana membagi waktunya gitu? Iya kebetulan kan pulang kuliahnya tuh siang hari, jadi bisa tuh sambil kerja tuh dari sore sampai malamnya, kan itu ada 2 shift gitu. Jadi kita ambilnya yang shift kedua yang dari sore sampai malam gitu sih, jadi gampang. Terus gajinya itu emang untuk diri sendiri atau emang untuk kepentingan lain? Kalau masalah duit gaji sih bisa buat macem-macem ya guys. Kebanyakan buat self reward gitu ya. Tapi bisa juga sih uangnya buat kayak bayar kosan, bayar kuliah. Oh jadi di sana gitu. tuh ngekos ya? Iya ngekos, kebetulan ngekos juga guys di sana. Masya Allah. Iya. Emang sebelum kuliah itu masuk jurusan sekolahnya di mana itu? Kebetulan saya juga alumni dari SMK Negeri 1 Rangkas dari Bitung. SMK 1. Iya, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Terus sekarang ngambil fakultas apa tuh? Saya sekarang Fakultas Ilmu Komputer, jurusannya itu Sistem Informasi kebetulan. Jadi meneruskan dari sekolah gitu ya? Iya. Iya, jadi meneruskan dari yang SMK gitu. Seperti apa sih Anda orangnya ketika di sekolah? Kebetulan kalau zaman sekolah tuh kan kemarin tuh COVID kan, jadi cuma yang tatap muka Angkatan tuh. COVID gitu iya, tapi bukan yang pertama juga sih. Jadi semester 1 di kelas 1 tuh emang tatap muka, selebihnya online. Lalu ketemu lagi di kelas 12 deh kayaknya tuh udah offline lagi. Kalau di sekolahan sih ya kayak dibilang introvert enggak, dibilang extrovert enggak gitu. Tapi
ya gak terlalu bergaul deh, yang kayak kalem, sekolah seperlunya, terus ngerjain tugas, terus kayak udah sih nggak begitu aktif, paling di organisasi aja kayak gitu-gitu sih. Sekarang kita ke kakak ketika udah masuk apa? Ketika sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Pas di kuliah gitu. Iya. Kalau sekarang di kuliah sih lebih bisa explore gitu ya kehidupannya, walaupun mungkin awal-awal agak-agak susah adaptasi gitu ya guys. Soalnya kayak ketemu banyak teman yang dari berbagai daerah, berbagai watak, yang paling kita adaptasinya tuh ya kayak kita berteman sama siapa aja, terus pada akhirnya mungkin kita lebih memilih kayak kita nyaman sama siapa nih kita temenannya gitu. Yang paling gitu-gitu aja sih adaptasi awalnya gitu. Jadi mengatasinya itu dengan cara begitu ya tadi. Iya, yang kayak ya udah kita punya teman terus banyak gitu, ya udah kita temenan, tapi pada akhirnya kayak kalau kita udah ngerasa nggak nyaman, kita bisa cut off orang-orang itu gitu. Oke. Sekarang tips nih buat para mahasiswa yang di luar sana ya. Tips kuliah agar bisa berimbang antara prestasi akademik dan non akademik itu. Kayak gimana gitu ya, yang pasti sih kita udah bisa atur jadwal, memanage waktunya yang baik, terus kita juga harus udah terarah tuh kita maunya ngapain, abis ini kita ngapain, terus apa-apa aja yang mau kita capai gitu ke depannya, jadi biar lebih berarah aja, biar dua-duanya itu bisa kita gapai gitu. Sekarang masalah kuliah yang pernah dihadapi dan bagaimana tuh kakak cara mengatasinya. Oh iya, ini lumayan seru sih. Saya kan masih semester 3, belum ada tuh yang namanya pusing buat mikirin nanti judul skripsi atau apapun gitu. Jadi kalau sekarang sih permasalahan yang udah dihadapi paling ya kayak telat jadwal kuliah karena bangun Emang sekarang kesiangan baru gitu. semester berapa gitu? Baru semester 3 kebetulan. Oh, baru ya. Iya, masih baru banget. Jadi paling permasalahannya itu kayak bangun telat, kalau enggak ya paling dikejar-kejar deadline tugas yang Belum terlalu numpuk besar gitu. juga ya Iya, masalahnya. masalahnya paling ya kayak cara ngatasinnya kalau bangun kesiangan ya kita set alarm yang banyak, terus bisa juga kita minta tolong ke teman-teman buat dibangunin gitu. Kebetulan saya juga ada teman kamar kos juga gitu biar Kosnya jadi nggak sendiri gitu. iya, berdua kebetulan. Jadi kita bisa minta tolong bangunin kalau jadwal kita pagi gitu. Tapi kalau masalah deadline tugas sih kita bisa ngaturnya tuh kayak ya udah mana duluan nih yang mau dikumpulin lebih awal gitu. Jadi kita kerjain duluan kayak gitu-gitu sih. Sepenting apakah menurut kakak peran lingkungan pertemanan? Kalau masalah pertemanan kayaknya penting banget gitu. Soalnya kayak emang teman kita tuh kayak kadang-kadang nentuin sifat kita gitu loh. Kalau kita berteman sama orang-orang yang terlalu santai untuk ngerjain tugas, kita juga bisa kebawa arus kayak gitu, terlalu santai gitu. Jadi pertemanan tuh emang sangat mempengaruhi gitu, baik buruknya kelakuan kita kayaknya 11-12 deh sama teman-teman kita. Walaupun nggak semuanya kayak gitu ya guys. Kayak mungkin teman kita baik, belum tentu kitanya yang baik. Kadang-kadang mungkin kita punya teman yang nggak baik, tapi belum tentu kita bisa keikut. Jadi gimana diri kitanya memproteksi dari pergaulan di luar aja sih. Tapi pertemanan emang sangat-sangat mempengaruhi banget. Terutama lingkungan ya. Iya, lingkungan juga. Jadi banyak kagetnya sih kalau masalah lingkungan kayak Apalagi zaman sekarang tuh iya ya. kayak Udah. kalau di tempat kita yang kayak gini masih kayak tabu, masih kayak jarang banget nih orang-orang yang kayak gini, tapi ternyata di lingkungan yang baru hal yang kayak gitu tuh kayak udah biasa banget, udah lumrah banget kayak gitu-gitu sih. Ya kan tadi kakak tuh kuliah sambil bekerja. Iya. Bekerjanya sebagai apa? Jualan atau sebagai apanya? Iya, jualan. Jadi disebut apa ya? Kita jualan, kita ngejalanin bisnis bareng-bareng. Pemiliknya ada. Tapi itu dijalannya tuh kayak autopilot gitu. Jadi kita yang ngejalanin. Soalnya bukan cuma saya yang kerja di situ, ada juga teman kelas saya yang lain. Jadi itu emang mempekerjakan para mahasiswa gitu. Oh, jadi emang penting ya bekerja di situ tuh. Penting nggak penting tergantung kebutuhan dan keinginan kita. Kalau kita mau dapat pengalaman, kalau kita mau dapat uang jajan tambahan, kita bisa kok sambil kerja. Toko gitu. itu emang gede bercabang atau cuman di situ aja? Kebetulan itu kantin kita tuh satu kan ada di kantin Cemara depan kampus banget, satu lagi ada tuh di Taman Tekno di Kademangan, nggak jauh juga sih dari kampus. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir nih.
Motivasi atau dorongan apa yang membuat Anda terus maju dalam menanggapi mimpi meskipun banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi? Kalau motivasinya sejauh ini sih kayak cuma yang memotivasi tuh sejauh ini ke gue tuh kayak gue ngejalanin ini semua itu, gue ngejalanin kuliah gue ngejalanin kerjaan gue tuh karena gue punya keinginan gitu di masa depan nanti gue pengen kayak apa. Jadi yang memotivasi gue tuh kayak ya keinginan gue sendiri gitu loh, nanti mau jadi kayak apa gitu. Maaf nih ya, emang Kak Mei ini bekerja orang tua nggak mampu apa gimana? Ya, kalau masalah orang tua, alhamdulillah masih sangat cukup untuk membiayai baik itu kuliah ataupun bayar kosan, kehidupan sehari-hari itu masih sangat mampu. Cuma ini tuh timbul dari keinginan diri sendiri, dimana pengen cari pengalaman gitu loh. Gue nggak bisa nih kuliah cuma 3 hari, gue 4 harinya tuh dalam seminggu gue gabut gitu. Gak mungkin gue tiap hari cuma di kosan, cuma main keluyuran. Jadi gue nyoba hal lain gitu yang nggak cuma ngilangin kegabutan gue tapi juga ngasih penghasilan lain gitu loh, kayak gitu. Jarang-jarang ya anak-anak zaman sekarang kuliah sambil bekerja. Iya. Masya Allah. Oke, demikian podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sama-sama. kepada Kak Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.